Ya halo sobat pencari ilmu dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Reni Rafael Sengke dari Perencanaan Pajak C2 Akuntansi Universitas Samratulangi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan sewa guna usaha dalam perencanaan pajak. Yuk kita simak. Sewa guna usaha atau leasing. Berdasarkan PSAK 30, leasing didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana pemilik aset memberikan hak untuk menggunakan aset tersebut kepada pihak lain atau lesi dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Leasing dapat dikategorikan menjadi dua menurut PSAK nomor 30, yakni yang pertama operating lease, yang dimana merupakan jenis leasing yang memungkinkan lesi untuk menggunakan aset tanpa memperoleh kepemilikan aset tersebut pada akhir periode sewa. Pada jenis leasing ini, resiko kepemilikan masih berada pada pemilik aset atau lessor. Yang kedua adalah finance lease, yang dimana finance lease ini adalah jenis leasing yang memungkinkan lessee untuk memperoleh kepemilikan aset pada akhir periode sewa. Pada jenis leasing ini, resiko kepemilikan telah berpindah dari pemilik aset atau lessor ke lessee. Ya, asalnya pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama adalah lessor, merupakan pihak atau perusahaan leasing yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee, biasanya dalam bentuk barang modal. Yang kedua adalah lessee, merupakan pihak yang menggunakan atau menyewa modal yang memiliki hak pilihan di akhir kontraknya. Selanjutnya adalah supplier, pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lessee, dan yang terakhir adalah bank atau kreditur yang terlibat secara langsung dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, namun dapat menyediakan dana untuk pembiayaan. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan pajak leasing. PPN atas transaksi sewa guna usaha atau yang biasa dikenal dengan pajak leasing merupakan istilah dalam dunia perpajakan untuk pungutan yang dikenakan pada transaksi penyewaan barang atau leasing. Sebagian orang memilih melakukan leasing karena biaya yang dikeluarkan hanya meliputi biaya sewa dan biaya penyusutan. Leasing dinilai lebih efektif dibandingkan pembelian aset karena dapat menekan sejumlah biaya yang dapat dikeluarkan. Ya, aturan dalam penerapan pajak leasing. Transaksi leasing dikategorikan sebagai penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Ketentuan pengenaan pajak leasing diatur secara berbeda untuk kedua jenis leasing, baik leasing tanpa hak opsi maupun leasing dengan hak opsi, seperti yang sudah dijelaskan dalam poin sebelumnya. Namun pasal 15 KMK tahun 1991 mengatur pungutan pajak leasing dengan hak opsi oleh pemberi sewa lessor kepada pihak penyewa lessee dikecualikan dari penggunaan PPN. Kriteria finance lease. Ketentuan perpajakan finance lease berdasarkan pasal 16 KMK tahun 1991 adalah yang pertama, selama masa leasing, lessee tidak boleh melakukan penyusutan. Yang kedua, setelah habis masa leasing, lessee melakukan penyusutan atas opsi. Yang ketiga, dalam hal masa leasing lebih rendah dari ketentuan, maka dilakukan koreksi atas pembebanan biaya leasing dan diberlakukan sebagai operating lease. Yang keempat, lessee tidak memotong PPh pasal 23 atas bunga leasing. Masa gunanya yang pertama 2 tahun untuk kelompok 1, 3 tahun untuk kelompok 2 dan 3, 7 tahun untuk kelompok bangunan. Ya oke, kita masuk ketentuan mengenai pajak leasing yang sudah diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SC 129 tahun 2010. Yang pertama, ketika barang kena pajak berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari pemasok. Yang pertama, BKP dianggap diserahkan secara langsung oleh pengusaha kena pajak pemasok kepada pihak yang menyewa. Yang kedua, pemberi sewa tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP karena dianggap hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang merupakan jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Yang ketiga, PKP pemasok wajib menerbitkan faktur pajak kepada pihak yang menyewa dengan menggunakan identitas pihak penyewa sebagai pembeli BKP atau JKP. Yang keempat, dasar pengenaan pajak yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah senilai harga jual dari PKP. Dan yang kedua, apabila ketika BKP berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari persediaan yang dimiliki pihak penjual, pihak yang menyewakan pada dasarnya melakukan dua jenis penyerahan, yaitu penyerahan jasa pembiayaan tidak dikenai PPN dan penyerahan BKP yang merupakan objek PPN. Yang kedua, pihak yang menyewakan harus dikukuhkan sebagai PKP dan harus menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP. Ya, berikut adalah contoh perencanaan pajak dari perbandingan dua metode tunai dan leasing. Yang pertama adalah metode tunai di mana perusahaan dapat memilih antara pemilihan aktiva tetap secara tunai atau melalui leasing. Katakanlah apabila perusahaan dapat memperoleh aset tetap secara tunai, maka perusahaan akan mendapatkannya dengan harga perolehan 100 juta dengan manfaat 4 tahun. Maka dari sini kita bisa melihat beban depresiasi per tahunnya adalah sebesar 25 juta berdasarkan metode garis lurus. Namun nantinya akan muncul suatu perbandingan ketika perusahaan dapat mengambil aset tetap tersebut melalui leasing, di mana katakanlah harga perolehannya sama 100 juta, masa manfaat 4 tahun,
tapi perusahaan memiliki hak opsi membeli Alkitab tetap dengan harga 30 juta. Dengan tambahan biaya asuransi 5 juta, biaya lainnya 2 juta, biaya bunga asli 9.870.292 dengan bunga efektif 13%. Ya, dari perhitungan biayanya sendiri dapat kita lihat dapat menjadi berbeda dengan dibeli tunai secara langsung ataupun melalui leasing. Yang dimana dapat lihat dari jumlah biaya yang dikeluarkan melalui leasing lebih banyak dikarenakan banyaknya biaya tambahan lainnya dibandingkan dengan melalui pembelian tunai dengan harga perolehan yang sama. Yang dimana dengan leasing, perusahaan dapat lebih hemat 3.711.000 ini dapat dari selisih BPH 20% pembelian tunai dan leasing. Akan tetapi hal ini akan berpengaruh ke arus kas perusahaan karena metode leasing mengeluarkan lebih banyak biaya dalam suatu tahun tertentu daripada metode pembelian secara tunai. Ya, itu dia pembahasan terkait dengan sewa guna usaha dalam perencanaan pajak. Kiranya ilmu yang dapat kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua sekalian para pencari ilmu. Ya, sekian presentasi untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.